Baik, pada pagi hari ini kita memulai dulu ya dengan doa ya supaya pembelajaran hari ini lebih bermanfaat ya, ilmu yang kita dapatkan pun juga bermanfaat untuk kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja saya akan share ya PPT saya pada hari ini. Bentar ya. Oke, ini PPT saya. Nah, ini kelihatan ya, Nak, PPT saya? Kelihatan? Kelihatan, Mem. Oke. Nah, jadi materi kita Belum, ini Mem. masih belum, kelihatan ya, Nak? Hah? Belum, Mem. Belum, Mem. Belum. Sebentar ya. Oh my God. Ini udah kelihatan? Udah, Mem. Oke. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu ya. Materi minggu yang lalu itu adalah materi tentang peristiwa-peristiwa seputar proklamasi. Dan untuk ini akan ada penambahan lagi ya, ditambah dengan para tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah ingin menganalisis ya bagaimana peranan dari tokoh-tokoh pejuang kita dalam perjuangan kemerdekaan ataupun pada masa peristiwa proklamasi. Nah, ini kita masih mengulang di materi yang sedikit mengulang di materi yang minggu yang lalu. Nah, ini ketika Kaisar Hirohito itu mengumumkan di tanggal 14 Agustus 1945 kepada Amerika Serikat bahwasanya mereka mengaku kalah. Ya, karena apa? Karena seperti yang kalian ketahui bersama, dua kota itu dibom, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi pernyataan ini nanti didengar ya oleh siapa? Oleh salah seorang ya tokoh Indonesia. Bukan dia saja sebenarnya yang mendengar, tapi beliau ini juga yang nanti akan memberitahu kepada Bung Karno bahwasanya apa? Bahwasanya itu Jepang sudah menyerah kalah kepada Amerika pada saat itu. Nah, dia mendengarkan dari berita-berita di radio. Nah, jadi dia berpikiran untuk apa? Untuk melaporkannya kepada Bung Karno bahwasanya Jepang itu udah kalah di dalam perang Pasifik ya. Nah, kemudian dia pun akhirnya melaporkan bahwasanya Jepang itu udah kalah kepada Bung Karno. Jadi dia menyarankan ya, si Sahril ini menyarankan kepada Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena memang keadaan Jepang itu sudah hancur. Jadi kita memang terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu. Tapi ya seperti yang kita ketahui dan ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu bahwasanya Pak Soekarno itu menolak. Nah, menolak kenapa? Untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia harus bermusyawarah dengan PPKI, karena PPKI ini adalah lembaga yang menangani urusan persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka dia harus izin dulu dan harus minta persetujuan dari anggota PPKI. Nah, karena dinilai lambat sekali Soekarno ini berjalan, sementara Jepang itu keadaannya makin lemah ya. Maka nanti ada tokoh muda nanti yang bernama Wikana dan Darwis itu menghadap lagi ke Bung Karno, ke rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, jadi golongan muda ini ya yang bernama Wikana dan Darwis itu, mereka itu meminta kepada Soekarno itu segera mengumumkan proklamasi. Nah, tapi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ini ditolak ya. Ditolak, tetap tidak mau. Bung Karno tidak mau memenuhi tuntutan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka nanti ya golongan muda ini mereka akan rapat untuk menculik ataupun mengasingkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh Jepang. Nah, diasingkanlah di Rengas Dengklok. Ini sudah kita bahas ya. Nah, ini adalah orang-orang yang berperan penting di dalam penculikan ataupun pengasingan Bung Karno yang ada di Rengas Dengklok. Ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu.
Nah, jadi tanggal 17 Agustus nanti ya, ketika nanti ini kalian bisa lihat ya, si Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh nanti yang membebaskan dua tokoh ini untuk balik lagi ke Jakarta dan melakukan apa? Melakukan perumusan teks proklamasi ya, teks proklamasi di mana? Di rumah Laksmana Maeda. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang yang sangat berperan penting sekali terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Atta sama Ahmad Subarjo. Karena Ahmad Subarjo ini nggak bisa kita remehkan. Dia adalah salah satu tokoh yang sangat berani sekali menjaminkan sebelah telinganya itu kepada golongan muda, kalau Soekarno dan Hatta tidak mau memerdekakan, kalian potong aja telinga saya sebelah kan. Jadi dia sangat berani menjaminkan bahwasanya kemerdekaan pasti akan terjadi. Nah, kepada golongan muda dia menyatakan seperti itu. Nah, ini adalah naskah proklamasi. Ini juga sudah saya jelaskan. Yang ini adalah otentik dan yang ini adalah ketika sudah diketik dengan mesin tik. Nah, siapa pengetiknya? Nama pengetiknya itu adalah Sayuti Melik. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang sangat berperan juga ya, karena dia sudah mendapatkan keterampilan mengetik pada saat itu. Oke, nah ada beberapa perbedaan naskah proklamasi yang otentik dengan yang sudah diketik ya, dengan yang menggunakan mesin tik. Nah, jadi kalian bisa lihat di dalam naskah teks yang otentik, dia ada beberapa perubahan ya, beberapa perubahan. Kata proklamasi dirubah menjadi proklamasi. Nah, tetap sama, cuman dia huruf besar semua dengan yang awalannya besar semua. Kemudian coba kalian lihat ada hal dua ya kan, maksudnya menyatakan hal-hal dirubah menjadi hal-hal. Nah, jadi artinya yang tulisan ya yang otentik itu nuliskan hal-hal itu hal dua gitu, supaya cepat sih, tulisan cepat aja. Kemudian setelah diketik dia menjadi hal-hal, jadi dua dia, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam penulisan yang otentik itu kata tempo ya ditulis dengan tempo, nah, menjadi tempo. Nah, Jakarta, nah 170805 itu adalah tulisan Jepang ya, tahun Jepang yang dituliskan oleh Soekarno pada saat itu pakai tulisan tangan. Nah, dirubah sama Sayuti Melik jadi apa? Hari ke-17 bulan 8 tahun 05. Nah, lebih diperbagusi lagi kata-katanya. Kemudian kata wakil dua bangsa Indonesia diganti dengan nama atas nama bangsa Indonesia. Jadi ketika kalian bisa lihat ya naskah-naskah yang berubah antara naskah yang diketik dengan otentik itu nampak sekali perubahannya di sini tulisannya. Oke, baik, itu seputar dengan naskah teks proklamasi. Nah, ini bagaimana suasana proklamasi pada saat itu ya, ketika yang tadinya pembacaan proklamasi itu mau diadakan di lapangan Ikada ataupun lapangan Merdeka namanya ya. Kalau masa Jepang itu nama lapangan Merdekanya namanya lapangan Ikada. Tapi kalau misalnya sekarang itu lapangan Merdeka, tapi diganti dengan di Jalan Pegangsaan. Nah, alasannya itu karena alasan keamanan ya. Jadi ini bagaimana suasana penaikan bendera merah putih dan bagaimana hiporia dari penduduk Jakarta pada saat itu ataupun penduduk sekitar Jabotabek yang mengetahui tentang kemerdekaan itu ya. Mereka hiporianya cukup luar biasa sekali. Nah, ini nanti beberapa tokoh yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama itu adalah Soekarno ya. Soekarno itu dia nanti dipanggil akrabnya itu Bung. Jadi masa penjajahan dulu ya, orang-orang yang dipanggil Bung itu adalah yang mempunyai pemikiran-pemikiran kritis, kemudian disegani. Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Bung Tomo, ya kan? Nah, Bung Tomo kalian tahu sendiri bahwasanya dia adalah orator yang mengobarkan semangat masyarakat Surabaya untuk menentang masuknya kembali Afne dan Nica di Surabaya. Nah, ini kalian bisa lihat ya siapa itu Soekarno ya, mulai dari dia pemimpin dari Partai PNI, kemudian dia adalah ketua dari Putra,
kemudian dia adalah ketua dari PPKI, kemudian dia anggota dari BPUPKI yang merupakan badan-badan yang ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada banyak sih lagi peranan-peranan Soekarno ya ketika di sebelum kemerdekaan. Nah, Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta ini adalah proklamator juga. Jadi ada dua proklamator kita, ada Soekarno dan Hatta. Mereka orang yang sangat berperan. Nah, kenapa bangsa Indonesia memilih dua tokoh ini sebagai wakil-wakil Indonesia? Karena memang dua tokoh inilah yang pada saat itu ya dipercayai oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah-masalah konflik antara Nusantara ataupun Indonesia dengan Jepang. Jadi tokoh-tokoh ini juga yang membela masyarakat Indonesia dari bentuk-bentuk diskriminasi. Makanya Soekarno-Hatta itu terpilih menjadi menjadi perwakilan dari bangsa Indonesia untuk mengumumkan berita kemerdekaan Indonesia. Tapi pada masa itu Soekarno dan Hatta belum ditunjuk sebagai presiden, ya belum ditunjuk, masih utusan aja bangsa Indonesia. Nah ini Ahmad Subarjo. Nah kalian sudah tahu ya tadi Ahmad Subarjo bagaimana peranannya. Saya sudah menjelaskan sedikit tadi tentang Ahmad Subarjo bagaimana peranannya. Antara lain adalah tadi dia yang nanti akan menjemput Soekarno, ya kan, yang menjaminkan Soekarno kepada terhadap golongan-golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah orang yang sangat ini juga berjasa, Tadashi Maeda atau Laksmana Maeda. Nah, karena rumahnya itu dipakai untuk tempat perumusan teks proklamasi. Oke, nah ini adalah istri dari Bung Karno, ya, Fatmawati, yang tugasnya memang menjahit pada saat itu, menjahit bendera merah putih. Dan kalau kalian kalau kalian baca-baca mungkin bendera merah putih itu diambil dari misalnya ya tukang jualan soto, karena memang kita nggak ada persediaan terhadap kain ataupun bahan ya. Nah itu masih dicari lagi kebenarannya, itu cerita itu dari mana. Tapi memang kain itu memang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan bendera pada saat itu. Tapi karena memang nggak ada, dibuatlah. Oke, ini peran dari Fatmawati, yaitu menjahit bendera pusaka merah putih. Baik, ini BM Diah. Jadi BM Diah ini nanti adalah orang yang memperbanyak teks proklamasi dan nanti dia menyiarkannya ke seluruh dunia. Jadi teks proklamasi yang ditulis tadi yang ini, nah teks yang ditulis yang ini tadi yang saya bilang, teks proklamasi ya. Nah ini nanti di copy, yang ini ya, ini nanti di copy sama siapa? Di copy sama si BM Diah. Oke, ini dia. Di copy sama BM Dia, ya diperbanyak, kemudian nanti dia siarkan ke seluruh dunia. Nah dia siarkan itu bukan dalam ini ya, bukan dalam kata-kata, tapi dalam bentuk selebaran ya, yang diperbanyak tadi teksnya. Jadi suara-suara belum ada, nanti ada lagi tokoh yang langsung meminta kepada Soekarno itu untuk merekam kembali suaranya supaya diperdengarkan ke radio-radio yang ada di seluruh Indonesia supaya orang-orang Indonesia itu tahu bahwasanya mereka sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Baik, berikutnya. Nah, ini Latif ya. Kalau kalian lihat nih, Latif itu dia bertugas penggerek bendera ya pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi Latif Hendra Diningrat ini dipercayakan untuk membawakan bendera dan menaikkan bendera ya. Oke, dia merupakan golongan muda dan Latif ini merupakan anggota PETA yang bentukan Jepang. Jadi mereka ini adalah veteran-veteran yang luar biasa. Oke, ini tadi sudah ya, paskibranya itu nanti ada Latif dan ada Suhud ya yang mengibarkan bendera. Kemudian nanti ada Khairul Saleh ya. Khairul Saleh itu nanti
dia fungsinya itu nanti dia sebagai golongan muda, ya golongan muda itu yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu otak dari golongan muda itu salah satunya ini si Chairul Saleh ini. Nah, karena apa? Karena memang dia ya orangnya sangat kritis sekali dengan penyampaian-penyampaian terhadap pembentukan dari PPKI. Nah, kemudian ada Wikana. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana si Wikana ini ya apa saja ininya peranan-peranannya ya ketika salah satunya nanti dia menghadap si Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda itu dia. Oke. Nah, berikutnya nanti Soekarni. Kalian di sini akan terkecoh. Soekarni kalian pikir pula ini perempuan. Padahal Soekarni itu adalah laki-laki, ya kan? Nah, Soekarni ini nanti orang yang punya ide yang mengusulkan itu ya, yang mengusulkan tanda tangan itu adalah Soekarno dan Hatta. Dia punya ide. Jadi dia yang mengeluarkan ide. Ya udah ini tanda tangan aja atas nama bangsa Indonesia. Nah, penjelasannya tadi apa yang saya jelaskan di awal tadi. Tapi ide untuk menandatangani adalah Soekarno-Hatta itu adalah ide dari Soekarni. Nah, kemudian ini ada satu tokoh lagi, dua tokoh yang lanjutan dari tokoh-tokoh yang sangat berperan penting ya. Ada Frans S. Mendur. Ini adalah wartawan ya. Jadi pada saat tadi penaikan bendera, pembacaan proklamasi, dialah yang merekam gambar-gambar ya, merekam gambar-gambar. Jadi hasil dari kameranya, bidikan-bidikannya pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dengan nanti masa proklamasi, itu dia yang mengabadikan. Jadi sumber-sumber yang bisa kita lihat tentang proklamasi itu dari Frans S. Mendur. Kemudian ada Sahrudin. Jadi Sahrudin ini nanti adalah tokoh telegrafis. Nah, dia nanti akan mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi dia menggaung-gaungkan, tapi bukan pembacaan proklamasi, ya, bukan pembacaan proklamasi. Nanti dia yang menggemakan bahwasannya bangsa Indonesia udah merdeka loh, udah merdeka. Ini sama seperti ini dia, seperti nanti dia penyiar radio juga. Jadi dia bilang bahwasanya kita sudah merdeka, bangsa kita sudah terlepas dari Jepang ya. Nah, ini dia. Ini adalah Sahrudin. Baik, berikutnya ini dia. Yang fakta yang terakhir ya, yang saya katakan tadi ini berbeda dan dia punya ide untuk merekam suara Soekarno ya, untuk merekam suara Soekarno ketika Soekarno itu membacakan proklamasi. Nah, nggak lain dan nggak bukan itu ya, bernama Yusuf Ronodipuro. Jadi ingat ya, Yusuf Ronodipuro itu adalah salah satu tokoh yang mempunyai inisiatif untuk merekam suara Soekarno, kemudian suara ini diperdengarkan ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh Indonesia. Nah, termasuklah suara yang kalau kalian lihat, kalau kalian dengar dan pernah lihat ya, suara Soekarno, proklamasi kami. Nah seperti itu suara Soekarno itu adalah hasil dari rekaman dari Yusuf Ronodipuro dan kemudian dia yang bekerja sama dengan Radio RRI dan kebetulan ya Yusuf Ronodipuro ini adalah salah satu pendiri Radio RRI. Jadi ya udah dia menggaungkan itu. Nah, jadi taulah gitu masyarakat di seluruh Indonesia itu bahwasanya Indonesia merdeka. Nah, seperti yang saya katakan, Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, tapi ya banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia itu tidak mengetahui kemerdekaan bangsa Indonesia itu pada saat itu juga. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan kemudian, ada yang 3 bulan kemudian baru tahu. Karena apa? Memang keterbatasan dari alat komunikasi tadi. Nah, inilah mungkin ya tokoh-tokoh yang berperan, tapi ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh penting yang berada di balik
perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi banyak, ini belum semuanya. Jadi semua tokoh-tokoh itu mempunyai peranan penting ya, baik itu golongan muda maupun golongan tua dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Dalam proses kemerdekaan Indonesia itu banyak. Ini hanya contohnya aja saya buat. Baik, silakan kalau ada pertanyaan boleh kalian ajukan, Nak. Yang berkaitan tentang tokoh-tokoh proklamasi. Silakan, Nak. Mem, saya izin bertanya, Mem. Ya, silakan. Siapa nih? Anissa, silakan Anissa. Mem Diah dan Syahrudin kan tadi Mem menyebarkannya, yang menyebarkan proklamasi kan, Mem. Maksudnya yang menggaung-gaungkan gitu kan, Mem. Mereka translatornya siapa, Mem? Kan Gimana? saya translatornya, Mem. Hah? Tunggu ya, saya apa? Translate-nya? Iya, Mem. Apakah itu ditranslate? Enggak, Mem. Maksudnya ditranslate ke bahasa apa ini sekarang? Kan memang udah menggunakan bahasa Indonesia. Bukan, Mem. Maksudnya untuk ke seluruh dunia, Mem. Kan tadi begitu. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing. Jadi bahasa itu setelah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Jadi untuk menyebarkan ke dunia itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dengan bahasa apa lagi tergantung dari orang tersebut ya, dia mengenal bahasa apa. Ada bahasa Belanda, ada. Jadi bahasa Belanda juga pernah dipakai dalam menginformasikan kemerdekaan Indonesia selain bahasa Inggris tadi. Nah, kemudian ya ada beberapa bahasa lagi. Jadi setiap negara itu punya setiap bangsa yang ada, ya, setiap orang Indonesia itu mereka mengenal jenis bahasa-bahasa di negara yang mereka tinggalin. Misalnya di Mesir, ada perwakilan Mesir ya, ada perwakilan orang Indonesia di Mesir. Nah, dia juga nanti yang mendapatkan informasi dari BM Diah itu, kemudian apa? Kemudian mentranslatekannya ke dalam bahasa Mesir ataupun bahasa-bahasa yang lain. Seperti itu dia, Anissa. Jadi memang pada masa kolonial kita nggak menafikan banyak orang-orang Indonesia yang sudah bersekolah ke luar negeri karena politik etis tadi. Ya, jadi politik etis bukan saja nanti melahirkan golongan-golongan cendekiawan ataupun golongan-golongan intelektual ya yang ada di Indonesia, tapi golongan-golongan intelektual yang mendapatkan ilmu dari berbagai macam negara. Ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, karena politik etis ini. Kenapa? Politik etis ini memperbolehkan ya bangsa Indonesia dalam tanda kutip kelas bangsawan itu boleh melakukan studi ke luar negeri. Bukan hanya di Belanda, tetapi di negara-negara lain. Nah, seperti nanti kalian bisa lihat si Musso. Ya, Musso itu nanti dia ke Rusia, seperti itu sih. Jadi ada banyak sih perwakilan-perwakilan Indonesia di belahan-belahan bumi yang ada di dunia. Begitu, Anissa. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, ada pertanyaan yang lain berkaitan tentang tokoh, Nak? Silahkan. Saya, Mem. Ya, silahkan, Monica. Mem, saya ingin bertanya, Mem. Tentang kayak merekam suara asli Presiden Soekarno itu, Mem, kenapa jangka waktunya agak terbilang lama gitu, Mem? Iya, oke, bagus pertanyaannya. Kenapa terbilang lama ya waktunya? Ya memang pada saat itu, pada saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, itu penolakan-penolakan banyak sekali. Ya, penolakan-penolakan terhadap kemerdekaan Indonesia itu banyak sekali. Termasuk dari negara-negara yang belum rela Indonesia itu menjadi sebuah negara merdeka. Seperti apa? Seperti Belanda, Amerika, Inggris, itu adalah negara-negara yang pada saat itu belum terima. Makanya ketika kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa negara saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia, antara lain Mesir, ya kan, kemudian India itu mengakuin. Tapi bagaimana dengan negara-negara Eropa yang lain? Tidak mengakui karena mereka punya kepentingan. Nah, kenapa bisa lama? Nah, proses menuju itu jalannya rumit sekali. Makanya ya Yusuf Ronodipuro ini ketika dia melihat ya
prosesnya itu banyak, kemudian dia ketika dia mendengar dari teman-teman yang bekerja di RRI di seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu belum mendengar berita proklamasi, dia pun berpikir bagaimana caranya supaya ini juga meningkatkan meningkatkan semangat kenasionalan. Apa yang diapain? Sebelumnya kan penyebaran itu kan hanya dilakukan melalui foto-foto teks proklamasi yang memang banyak orang yang nggak pandai baca, ya kan? Jadi nggak semua orang Indonesia itu pandai baca kan? Nah, jadi dia mendengar Yusuf Ronodipuro ini banyak mendengar bahwasanya masyarakat tetap aja banyak yang nggak tahu gitu, banyak yang nggak tahu tentang tulisan-tulisan ini gitu. Nah, walaupun dia di banyak yang diperdengarkan dari misalnya penyiar radio tadi kemerdekaan, tapi itu bukan dari Soekarno loh, bukan dari Soekarno. Entah itu ini aja. Orang-orang lain yang mengaku kemerdekaan. Nah, sumber yang paling dipercaya masyarakat pada saat itu adalah Soekarno. Ya udah, langsunglah dia punya ide untuk langsung merekam suara Soekarno. Tapi memang bukan pada waktu proklamasi itu, tapi ada jarak waktu. Ya, ada jarak waktu karena apa? Karena dia lihat ya bahwasanya banyak masyarakat yang belum tahu tentang kemerdekaan itu dan masalah-masalah yang lain seperti ketidaksetujuan ataupun ketidakterimaan dari negara-negara Eropa terhadap kemerdekaan Indonesia. Seperti itu, Monica. Terima kasih, Mem. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan, Nak, yang berhubungan dengan tokoh-tokoh? Oke, saya anggap sudah paham ya. Oke, saya akan tutup materi saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, terima kasih.